Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah terminal stop kontak, yaitu output dari panel digital ini. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita untuk menyiapkan terminal ya untuk kebutuhan sound system, yaitu untuk perangkat seperti mixer, aksesoris, dan power dan lain-lain, yaitu ini ya, panel pembagi 3 pas seperti ini. Nah, ini dibuat lebih elegan ya, agar rental sound kita itu terlihat lebih profesional. Karena saya sering menjumpai sound system di jenangan ya. Itu kebanyakan stop kontaknya itu di sekrup ke kayu atau triplek gitu aja, dan kabelnya keluar colokannya 3 atau lebih mungkin. Jadi kelihatan tidak rapi dan kurang profesional. Dan kali ini saya membuat panel ini untuk membagi arus dari panel 3 pas ini. Jadi kendalanya kadang kita kalau mau menancapkan kabel aksesoris atau mixer atau power itu kesulitan satu-satu di belakang ini. Kadang ambil satu-satu dari tiap fase ini. Nah, agar lebih praktis, saya membuat ini panel pembagi 3 pas ini. Jadi inputnya adalah ini kabel ini isinya 10 mili kali 4, mereknya Jumbo kabel ya. Jumbo 10 mili. Dan ini kita hubungkan dengan output dari panel ini. Jadi panelnya harus ada output mounting seperti ini ya. Pasangannya ini 32 ampere. Sebentar. Ya, 32 ampere. Harus sesuai nih. Kalau misalkan pakai di atasnya harus satu pasang. Ini kita colokkan ke sini. Jadi ini ada 4 pin. 4 pin ini 3 fase, yang ini N, lalu ini R, terus yang tengah ini S, ini T. Begitu juga dengan yang di panel ini juga harus disesuaikan. Jadi N-nya di bawah, N-nya yang ini R, S, T. Nggak boleh kebalik. Jadi kita tancapkan. Ini ya. Ini saya menggunakan arus dari PLN yang saya jumper ke fase R, S, dan T. Jadi biar ketiga fase bisa berfungsi. Jadi seperti ini. Kita nyalakan panelnya. Ya, ini harusnya udah terhubung dengan terminal ini. Jadi untuk menyalakan kita naikkan MCB-nya. Ini R, S, T. Dan saya beri indikator ini ngambil dari
fasenya R, ini fase R, ini S, ini T. Nanti di stiker ini, dikasih stiker. Ini pesanan dari Pak Abdul dari Papua, siap dikirim setelah dikasih stiker. Terus ini S nya, ini T nya. Nah, kalau kabelnya kebalik nggak cocok ini. Misalkan ada yang kebalik, yang di panel dinaikkan R, yang R ini harus nyala, harus sesuai ini. Kalau kabelnya kebalik nggak bisa, pasti akan ketuker. Ini S nya, ini T nya. Jadi terlihat lebih rapi dan profesional. Sekarang kita tes beban. Saya gunakan bor ini ya. Jadi jika bor dinyalakan, indikator ampernya ada di panel. Jadi jika kita tancapkan ke fase R, indikator yang di panel ini juga akan menunjukkan berapa ampere arus yang dipakai di indikator fase R juga. Lalu kita pindah ke S. Dan kita pindah ke T. Kurang lebih itu ya fungsinya. Jadi kita nggak perlu narik kabel satu-satu dari belakang panel ini, cukup dari ini ditaruh di samping panel atau di samping aksesoris. Jika panelnya jauh, kita membutuhkan sambungan seperti ini ya. Ini kasih kabel sepasang, kabelnya disesuaikan panjangnya, lalu dihubungkan ke sini. Lalu kita, satu lagi ini, jika kebutuhannya dalam satu event atau satu tanggapan mungkin butuh lebih dari satu. Ini saya siapkan 2. Ini yang satu biasa digunakan untuk di samping operator ya ini. Ini jadi di samping mixer dan aksesoris serta untuk kebutuhan mungkin bisa 3 juga untuk panggung. Biasanya kalau ada panggung ya kita butuhkan lebih dari 1. Nah, jika kebutuhannya lebih dari 1, misalkan di samping sound buang biasanya kan di situ membutuhkan juga ya fase untuk menyuplai arus ke amplifier. Itu kita hubungkan ke outputnya ini. Outputnya ini bisa digunakan untuk ditancapkan seperti ini lagi. Nah, yang itu kabelnya ditancapkan ke sini, outputnya ini, output ini. Atau kadang saya kalau bikin panel itu saya kasih 2. Outputnya 2. Jadi satu untuk misalkan untuk sound buang, satunya untuk aksesoris. Terus satu lagi misalkan jika panggung butuh panel pembagi sendiri juga bisa ambil dari sini. Outputnya ini. Tuh. Terus sekarang kita review dalemannya ini ya. Seperti apa dalemannya, kita lihat. Untuk biaya pengerjaan ini membutuhkan
Dana relatif ya, tiap-tiap daerah mungkin harga tiap-tiap komponen berbeda-beda. Tapi ini perkiraan ini sekitar 1 jutaan lebih ini. Terlihat sederhana, tapi kita lihat aja nanti dalamnya seperti apa. Ini kabelnya pakai Jembo 2 meter, sepanjang 2 meter. Ini harga per meternya kurang lebih sekitar 200 ribuan ya, 200 sekian. Jadi kabelnya ini aja udah makan biaya 400 ribu. Lalu ini sekitar 45 ini per bijinya. Terus ini saya lupa harganya masing-masing. Ini pakai MCB nya Schneider 32 ampere, ini sekitar harganya 60 sampai 70 ribuan. Terus pilot lampnya juga pakai yang Larkin. Jadi tergantung biaya untuk pembuatan panel ini, tergantung dari merek komponennya juga pengaruh. Kalau yang Larkin ini sedikit lebih mahal daripada merek yang lain. Terus Schneider ini juga lebih mahal. Ada merek lain mungkin yang nggak begitu terkenal, harganya separuhnya dari ini. Ini 60.000 lebih kalau nggak salah per bijinya, yang 32 ampere semua. Terus hardcase-nya ini juga lumayan membutuhkan dana di atas. Mungkin sama, kalau sama tukangnya di atas 400.000 satu hardcase ini, 300 sampai 400 ribuan. Itu yang mahal adalah pengerjaan dan aksesorisnya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Ini tutup belakangnya pakai triplek 12 mili ya. Oke, ini kabel tadi masuk melalui lubang ini, jadi dikasih apa namanya ini ya, pengunci ini, pengunci kabel. Jadi nggak, jika ditarik nggak bisa nih kekunci di sini. Nah, ini isinya 4, yang satu dihubungkan ke N, ini pakai terminal ARDE. Terus yang 3 masuk ke MCB 3 fase. Lalu dari MCB ini kita hubungkan ke masing-masing terminal. Jadi ke sini, ini R-nya, ini S, lalu ini T, dan ini N, lalu ini ground. Dari R dulu, R ke sini, kemudian dihubungkan, ini pakai kabel 10 mili yang keluar dari MCB. Terus ini untuk kabel indikator ampere, volt ampere tadi, volt apa, volt HZ di depan tadi, digital tadi. Ini ke terminal R. R ini yang satu untuk output ini. Output juga pakai kabel yang besar karena nanti akan dihubungkan ke apa, ke terminal yang lain ya. Jadi outputnya ini harus besar, mungkin kabelnya panjang, dan output ini bisa menggunakan kabel seperti ini, bisa 4x4 atau 6x4 atau ini 10x4. Kalau yang 32 ampere ini biasanya muatnya, jadi konektornya nih muat untuk 10 mili, kabel 10 mili. Kalau yang di atasnya mungkin 16 mili, kayaknya kurang, harus ini harus lebih besar lagi. Susah untuk masuknya nih. Ini ya mungkin bisa pakai 16 mili, tapi harus dikurangi serabutnya. Lalu ini yang satu untuk pilot lamp, dan ini untuk stop kontak yang di depan. Yang depan ini, yang ini ya, ini R. Lalu kabel kuning untuk S,
Ini kabel kuning 10 mili juga. Ke S, outputnya ini ke sini, ke output 10 mili juga. Dan yang hitam ini T, ini dari MCB lalu ke sini kita hubungkan ke output ini 10 mili. Lalu yang di depan apa stop kontak ini yang untuk ini kabelnya berapa yang 4 mili kalau nggak salah ini, karena ini muatnya cuma 4 mili. 4 mili udah cukup besar nih. Biasanya kalau stop kontak ini maksimal lubangnya itu umumnya 2,5 mili. Kalau pakai 4 mili udah ngepres ini lubangnya. Jadi ini ya yang belum saya rakit kabelnya. Ini lubangnya ini hanya cukup untuk maksimal 4 mili atau 2,5. Kalau 4 mili itu mau ngepres susah, kadang serabutnya nggak masuk semua atau dikurangi mungkin. Lalu apa tadi, N untuk N nya ini cukup banyak ini. Jadi satu terminal ini ada berapa kabel ini? 1 2 3 4 5 6 kabel yang terkoneksi dengan terminal ini, yaitu yang 3 ini untuk stop kontak di depan tadi. Yang satu ini arus dari kabel Jembo ini. Terus yang satu ini untuk output ya, output ini. Terus yang satunya ini untuk menghubungkan ke ini masing-masing pilot lamp. Ini saya jumper jadi satu kabel yang N nya sama ini digital volt HZ ini saya jadikan satu kabelnya, terus saya hubungkan ke sini. Jadi ini untuk merakit sebuah terminal pembagi 3 pas ini dananya 1 juta lebih nih. Ya, tergantung dari teman-teman, mungkin bisa lebih hemat pakai komponen yang harganya lebih murah atau kabelnya diperkecil. Kalau ini kabelnya bagus semua ini. Yang ini kabel Jembo, yang di dalam ini full pakai Sutrado ini. MCB-nya juga yang mahal Schneider, karena permintaan dari Pak Abdul minta komponennya pakai yang bagus semua. Mungkin itu aja reviewnya, review dari panel pembagi 3 fase ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau bikin sendiri komponennya, yaitu ini pakai list harges, kemudian tripletnya yang luar ini 9 mili tapi dilapis pakai 12 mili. Jadi ini agak cukup berat ini ya. Ini ada handle-nya di sini untuk bawa agar lebih mudah dibawa. Dan kokoh ini karena semua dilapisi list harges. Terus ini ground ya, groundnya dihubungkan, ground tadi belum ke sini untuk 3 stop kontak tadi. Ini satu input dari ground, kemudian 3 ini dibagi ke stop kontak. Itu aja. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan silahkan WA ke nomor yang saya cantumkan di deskripsi, atau barangkali mau pesan tapi harus menunggu ya, ini butuh waktu untuk bikin hargesnya, kemudian merakitnya cukup lama mungkin waktunya. Oke, seperti itu aja reviewnya. Barangkali ada yang ditanyakan bisa WA atau komen di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih.